Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran melanda ruang sekolah madrasah Ibtidaiyah di Desa Tegal Badang Timur, Kecamatan Negara, Jembrana. SAR tutup operasi pencarian korban banjir. 4 orang belum ditemukan. Umat Hindu di Bali merayakan Hari Suci Tumpek Landep. Pemerintah Jembrana memutuskan memperpanjang status tanggap darurat bencana pasca banjir yang melanda wilayah Jembrana. Status tanggap darurat seharusnya berakhir pada 17 September lalu, namun diperpanjang selama 7 hari hingga 24 September 2025 mendatang. Perpanjangan dilakukan karena jumlah warga yang terdampak terus bertambah dan pemenuhan kebutuhan dasar belum tuntas. Selain itu, warga masih bekerja keras membersihkan material dan sampah di drainase dan sungai. Belum semua masyarakat bisa kita layani untuk pemenuhan kebutuhan dasar, karena ini banyak sekali gitu ya. Secara bertahap dari 31 desa yang terdampak itu 30 lah sudah kita tangani. Dan ada satu desa yang memang sangat besar di Pengambangan, ya dampaknya sangat luas gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga usulan tambahan dari desa untuk pemberian layanan kebutuhan dasar, karena mungkin terlewat dalam pendataan, karena mungkin situasinya cepat-cepatan lah dari pemerintah desa, sehingga ini perlu kita tindak lanjuti. Kemudian yang selanjutnya pertimbangan kami adalah penyebab banjir kemarin itu ternyata memang banyak sungai-sungai kita yang ada yang mengalami pendangkalan, kemudian ada penyempitan gitu karena ada longsor dan sebagainya, sehingga ke depan ini perlu kita bersihkan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyebutkan, jumlah warga terdampak sekitar 5.200 kepala keluarga dan sekitar 2.000 kepala keluarga di Desa Pengambangan belum menerima bantuan sembako. Jika situasi sudah berangsur pulih, pemerintah Jembrana akan mengubah status ke tahap pemulihan, termasuk perbaikan infrastruktur dan rumah warga yang rusak. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Siswa Sekolah Dasar Negeri 4 Daupuri di Denpasar merasa senang bisa bersekolah lagi dengan mengenakan seragam sekolah. Selama beberapa hari mereka bersekolah tanpa seragam karena seragam mereka hanyut terbawa banjir. Akhir pekan lalu 46 siswa di sekolah ini mendapat bantuan seragam dan peralatan sekolah dari Polresta Denpasar agar mereka tetap semangat belajar. Pengurus Sekolah Dasar Negeri 4 memberikan kebijakan kepada siswa yang terdampak banjir. Mereka diizinkan tetap bisa belajar di sekolah dengan mengenakan pakaian bebas bahkan tanpa sepatu. Senang banget ya. Ini rumahnya kesapu banjir atau gimana deh seragamnya? Banjir. Kena banjir. Sepatunya juga hilang. Apa aja yang hilang untuk perlengkapan sekolahnya? Pensil, Buku, baju gitu, tas sama. sepatu juga hilang. Semua baju seragamnya berarti. Rasa peduli kita kepada anak-anak, terutama anak sekolah SD ini yang terdampak dari banjir kemarin, sehingga seperti buku, seperti baju, alat tulis dan sepatu kita ikut membantu supaya adik-adik ini tetap bersekolah, karena kemarin barang-barangnya terbawa oleh banjir. Banjir yang terjadi pada Rabu 10 September lalu menyebabkan puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri 4 Daupuri, Denpasar sedih sebab seluruh peralatan belajar mereka termasuk seragam dan sepatu hanyut terbawa banjir. Beberapa di antara mereka terpaksa bersekolah mengenakan seragam peninggalan kakak kelas dan sebagian lainnya mengenakan pakaian bebas. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN-RI bersama International Society of Substance Use Professionals atau ISUP menggelar konferensi regional ISUP di Kuta akhir pekan lalu. Konferensi yang diikuti sekitar 500 peserta dari 48 negara menjadi wadah strategis untuk mempertemukan para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba dari berbagai belahan dunia. Konferensi membahas sejumlah agenda penting untuk memperkaya wawasan dan memperkuat strategi global dalam upaya mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba. Tujuan konferensi yaitu memperkaya wawasan, memperkuat strategi global, dan meningkatkan sinergi untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba. Dihadiri oleh para tokoh-tokoh penting internasional, perwakilan dari lembaga PBB, UNODC, ISAP Global, perwakilan kedutaan besar, serta akademisi dan profesional di bidang adiksi. Konferensi ini mendorong kerjasama internasional untuk menghadirkan solusi efektif berbasis inovasi, integrasi, dan berkelanjutan. Indonesia menunjukkan peran aktif dalam jaringan global penanggulangan narkoba, sejalan dengan semangat kita yaitu War on Drugs for Humanity. Para tokoh dan praktisi profesional dari Indonesia maupun mancanegara berdiskusi membahas berbagai isu di bidang rehabilitasi dan pencegahan narkoba. Kehadiran peserta internasional pada ISUP Regional Conference 2025 di Bali ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan peran aktif dalam penanggulangan narkoba secara global. Tim Liputan melaporkan dari Badung.